Hai, selamat pagi semuanya. Kelas 3 yang Pak Guru sayangi, yang Pak Guru cintai. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama dengan Pak Tikno pada tema 4 subtema 2. Baiklah anak-anakku yang Pak Guru sayang, yang Pak Guru cintai, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya adalah kita berdoa terlebih dahulu sesuai ajaran agama kalian dan apa yang kalian anut masing-masing. Berdoa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, yang Pak Guru cintai, pada pertemuan kali ini Pak Tinggal akan mengajarkan ada 3 muatan di sini yang perlu kalian pahami. Yang pertama yaitu pada muatan bahasa Indonesia, menemukan kalimat saran dalam teks. Kalian sudah belajar tentang menggunakan kalimat saran untuk pertemuan sebelumnya. Apa sih kalimat saran? Kalimat saran itu adalah kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Kita dapat menemukan kalimat saran dalam sebuah teks tentang hak dan kewajiban di sekolah, karena kebetulan tema 4 ini kita sedang belajar tentang kewajiban dan hakku. Kalimat saran biasanya mengandung kata seharusnya, hendaknya, dan juga sebaiknya. Nah, untuk menemukan kalimat yang berisi saran, kita harus membaca terlebih dahulu seluruh bagian teks dengan seksama. Nanti Pak Guru akan membagian teks yang ada pada video di pertemuan kali ini. Nanti silakan anak-anak cermati di buku pulpena 3B. Kemudian di sini ada muatan SPDP. Kalian juga pernah belajar tentang bagaimana gerak tari, akan tetapi di sini yang akan kita pelajari yaitu gerak kaki dalam tari. Nah, jadi gerakan, karena itu gerakan itu merupakan unsur utama dalam tari. Jadi kalau tari itu diam saja, nah itu belum merupakan unsur dari tari, karena unsur tari itu adalah bergerak. Entah itu tangannya, kakinya, kepalanya gitu. Gerakan merupakan unsur utama dalam tari. Gerakan biasanya menjadi simbol atau identik akan hal yang ingin diciptakan oleh penari atau pencipta tari. Gerak kaki dalam tari ada bermacam-macam. Yang pertama ini ada yang sebelah kiri. Gerak kedua, kaki rapat di bagian tumit dan membuka ujung. Seperti ketika kalian berlatihan pramuka itu, kalau kalian berdiri itu membuka sekitar 45 derajat di depan atau di ujungnya. Yang kedua yaitu gerak menekuk kedua lutut kaki. Posisinya sama seperti gerakan yang pertama, akan tetapi kita agak sedikit membungkukkan, kakinya agak ditekuk. Ini namanya gerak menekuk kedua lutut kaki. Yang ketiga itu ada gerak kaki kanan di depan, kaki kiri, dan kebalikannya. Jadi kaki kanan itu maju, kaki kiri di belakang, itu pun sebaliknya bisa, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Gerakan yang keempat di sini ada gerak menghentakkan kaki. Nah, itu untuk kaki kanan itu bisa menghentakkan kaki, bisa juga menggunakan kaki kiri. Di sini ada gerakan yang namanya menghentakkan kaki. Yang kelima itu ada gerak kaki kanan di depan, kaki kiri, dan kebalikannya. Jadi kaki kanan itu ada gerakannya. Kaki kanan itu bergerak di depan kaki kiri. Juga sebaliknya kaki kiri, gerak kaki kiri di depan kaki kanan. Dan yang keenam itu ada gerak jalan ke samping kiri atau ke kanan.
dan gerak jalan ke samping kiri atau ke kanan. Anak-anakku yang bakal dicintai, di sini ada muatan PPKN, yaitu kewajiban sebagai warga sekolah. Kalau kemarin sudah belajar pada subtema 1 adalah kewajiban di rumah. Sekarang kita akan belajar kewajiban sebagai warga sekolah. Setiap siswa pasti memiliki yang namanya kewajiban untuk menjaga lingkungan sekolahnya agar tetap terlihat itu indah dan juga rapi. Makanya ada kewajiban-kewajiban supaya lingkungan sekolah itu agar tetap terlihat indah dan juga rapi. Yang pertama yaitu senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sekolah, itu pasti harus. Syarat utama itu harus menjaga yang namanya kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, menjaga dan memelihara fasilitas sekolah, seperti contohnya ada perpustakaan. Nah, supaya perpustakaannya itu rapi, kita harus jaga kerapiannya dan juga memelihara fasilitasnya. Jangan hanya kita meminjam dan terus fasilitasnya itu kita rusak. Nah, itu harus kita jaga. Dan kerapiannya itu juga dijaga, dan bukunya pun itu kita harus menjaganya, fasilitasnya. Baik di perpustakaan itu ada kursi, ada meja, kita harus jaga. Lemari perpustakaan kita harus jaga fasilitas tersebut. Dan yang ketiga, bermain di halaman sekolah saat jam istirahat. Nah, saat bel berbunyi ketika waktu istirahat itu semuanya bermain di luar kelas. Dan jangan ada yang bermain di dalam kelas. Di dalam kelas itu hanya untuk belajar. Makanya kewajiban siswa ketika istirahat itu semuanya di luar kelas. Yang keempat, membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan. Dan ini harus ada kesadaran khusus di sini. Membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah pada tempat sampah yang sudah disediakan. Yang kelima, tidak mencoret-coret tembok dan fasilitas sekolah. Di sekolah itu ada tembok, ada dinding, ada tiang. Nah, untuk menjaga yang namanya sekolah itu terlihat indah dan juga rapi, nah, kita tuh tidak boleh mencoret-coret tembok. Nah, ada tempatnya mencoret-coret itu di mana? Di buku gambar. Dan kita bisa melatih yang namanya kreativitas kita. Jangan sampai di tembok, di pintu, di jendela, di dinding dan sebagainya. Kalau tadi kewajiban, sekarang itu hak sebagai warga sekolah. Dan kita sudah melaksanakan kewajiban, kita pasti akan mendapatkan yang namanya haknya. Haknya itu apa? Setelah melaksanakan kewajiban tersebut, siswa akan mendapatkan hak sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh ruang belajar yang bersih dan nyaman. Dindingnya terlihat bersih, nyaman. Dan ruang belajarnya indah, perpustakaannya indah. Dan tidak ada coret-coret, fasilitasnya utuh, kursi kita bisa dudukin. Dan yang kedua, memiliki lingkungan sekolah yang sehat. Kalau sekolah kita bersih, pasti sekolah kita juga sehat, nyaman, dan pasti menghirup udara pun akan terasa segar. Yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah yang terawat dengan baik. Nah, kita dapat menggunakan fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah itu apa? Banyak sekali, ada meja, ada kursi, ada papan tulis dan lain sebagainya. Misalnya di perpustakaan itu ada buku-buku, ada buku bacaan. Nah, kita itu bisa menggunakan fasilitas sekolah tersebut dan yang terawat dengan baik. Kalau kita tidak mau merawat fasilitas sekolah, siapa lagi yang mau merawat? Mulailah dari kita, dari diri kita sendiri untuk merawat seluruh fasilitas sekolah. Dan baiklah, anak-anakku, nanti silakan kalian, ini ada tugas. Yang pertama ada tugas bahasa Indonesia, yaitu di buku pena halaman 122 yang berbunyi di situ, tuliskan kalimat saran berdasarkan teks tersebut.
tuliskan pada kolom berikut. Ya, itu yang paling atas halaman 122. Yang kedua yaitu PPKN pada buku pulpena 3B halaman 127 nomor 1 dan 2 saja gitu. Nah, cukup 1 dan 2 saja. Oke, anak-anakku, sampai di sini saja pertemuan dengan Pak Tikno. Semoga bermanfaat dan Pak Tino tunggu jawaban kalian, nanti silahkan kirim di MS Team. Oke, kelas 3A, kelas 3B semuanya. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Oke.